Shalom, selamat pagi, Happy Soul Family. Pagi hari ini, renungan kita saya beri judul Komitmen, Konsekuen, dan Konsisten. Beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala menyampaikan sharing mengenai apa dan bagaimana kita harus komitmen, kita harus konsekuen, dan kita harus konsisten. Untuk mengambil satu komitmen, kita mungkin relatif akan lebih mudah. Misalnya, seorang pencuri ketangkep dan dia berjanji untuk, saya berjanji Pak, saya nggak akan melakukan lagi. Itu adalah suatu komitmen dia. Tetapi apakah dia bisa konsekuen terhadap omongannya tersebut, janjinya tersebut, apalagi untuk konsisten dari janji dan omongan yang dia sampaikan itu? Belum tentu. Saya ambil satu ayat dari Kolose 3 ayat yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dua ayat ini mengingatkan kita untuk kita tidak berbohong, tidak mendustai, dan kita tidak kembali kepada manusia lama kita. Dalam lingkup komunitas kita, terutama sejak pandemi ini, dan terutama lagi sejak kita mulai ada ibadah online dan tatap muka sebagian, orang ada yang memang lebih suka di rumah, ada orang yang memang dia lebih excited untuk datang beribadah. Saya tidak mau menghakimi bahwa yang di rumah kurang kudus, kurang rohani, atau yang datang langsung juga lebih rohani. Saya tidak berbicara soal itu, tetapi dari dua-duanya ini ada satu hal yang seharusnya kita bisa belajar, bahwa apakah komitmen, konsekuensi, dan konsistensi yang dari sikap yang kita ambil ini sudah benar-benar kita lakukan. Contohnya, untuk yang di rumah, oke, saya mengambil komitmen untuk saya ibadah di rumah, online, dengan alasan bahwa untuk mengurangi resiko terpapar COVID. Oh, itu saya setuju. Karena saya sudah pernah mengalami betapa tidak enaknya positif COVID, ataupun terimbas dari orang-orang yang positif COVID, baik di kantor maupun di rumah. Tapi apakah kita konsekuen dengan komitmen kita itu? Contohnya, pada saat jam ibadah harus mulai, kita sudah siap di depan handphone kita, atau kalau kita mau pakai komputer, di depan komputer kita atau depan TV kita. Apakah kita konsekuen seperti itu? Apakah kita juga konsekuen kita mempersiapkan diri? Apakah kita juga konsekuen melakukan pada saat ibadah berlangsung kita duduk manis, diam, tanpa
mengalihkan konsentrasi kita, itu saudara masing-masing dan saya yang menilai. Kemudian yang berada di yang datang langsung, apakah saudara juga konsekuen? Ibadah langsung di dalam gereja, semua bangku sudah diatur sehingga seharusnya kita tidak asal duduk di mana aja semau kita. Apakah saudara konsekuen bahwa sesuai dengan arahan Asher harus duduknya di mana, di mana, di mana? Apakah itu diturutin? Itu hal yang berbeda. Belum lagi konsistensinya dalam melakukan hal-hal yang memang seharusnya kita lakukan. Ini menjadi satu hal yang sepertinya mudah sekali dikatakan bahwa komitmen, konsekuen, konsisten. Itu hal yang gampang sekali. Untuk mengartikannya juga gampang. Tetapi aplikasi dalam kehidupan kita untuk mencapai konsisten, baru komitmen saja, kemudian melangkah ke konsekuensinya dari komitmen yang kita ambil, tidak semua orang dan bahkan sebagian besar orang gagal. Saya pernah sampaikan untuk kepada saudara Martin, pernah sampaikan bahwa saya juga harus belajar untuk konsekuen. Kalau memang saya daftar, ya saya harus datang. Kalau saya terlambat karena kita sistemnya buka link, kemudian terlambat daftar sehingga kuota penuh, ya konsekuen juga. Saya nggak boleh datang. Padahal kalau untuk datang, seharusnya karena saya mungkin terlibat dalam penataan posisi duduk, seharusnya saya masih bisa ngatur-ngatur kalau saya mau datang. Dan saya rasa orang nggak akan pernah, nggak banyak yang tahu saya melakukan seperti itu. Tetapi saya katakan pada istri saya maupun pada Martin waktu itu, saya harus belajar bahwa ini adalah konsekuensi aturan yang kita pakai. Kalau memang kita mau datang, ya daftar terus. Tongkrongin tuh setiap hari Selasa jam 10. Begitu link keluar, kita langsung daftar. Pasti kita dapat. Tapi kalau saudara mau santai-santai, ya belum tentu dapat. Pasti kuota itu akan penuh. Nah, kalau sudah penuh, ya sudah, konsekuensinya Anda di rumah. Lewat online. Tetapi ibadah online punya konsekuensi tersendiri. Walaupun Bapak Gembala tidak melihat apa yang Anda lakukan pada saat ibadah online, tapi Tuhan melihat. Itulah konsekuensi yang harus kita tanggung. Bagaimana konsistennya? Nah, saudara bisa menilai apakah kita sama-sama secara konsisten melakukan apa yang sudah kita komitmenkan dari awal. Itu hal yang berbeda. Karena itu pada saat ini saya mengajak saudara semua, mari kita sama-sama koreksi dan merubah cara pandang kita bahwa inilah hidup kita sekarang, segala sesuatu ada konsekuensi dan konsistensinya. Bukan sekedar hanya berjanji, hanya lip sync di mulut. Tapi terlebih dalam hati kita, dalam tingkah laku kita, dalam segala kebiasaan kita, kita harus lakukan sesuai dengan janji perubahan yang kita komitmenkan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami belajar kembali Tuhan, untuk kami mengerti Tuhan, bahwa setiap komitmen yang kami ambil
punya konsekuensinya Tuhan. Punya efek yang berikutnya Tuhan. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk kami mampu mengambil komitmen yang sesuai dengan kehendak-Mu dan kami mampu melakukannya Tuhan. Bukan sekedar janji Tuhan. Kami tidak mau menjadi pembuat janji palsu, tapi kami mau membuktikan bahwa apa yang kami sampaikan, apa yang kami informasikan bahwa itu ada perubahan dalam hidup kami, itu boleh kami lakukan secara terus-menerus walaupun itu susah buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.